Nyampe di pos 7 juga gue sempet ngomelin orang. Kenapa tuh? Karena gue di pos 5. Nah ini kesalahan gue juga sih. Gue nyalain api unggun itu diomelin Pas di pos 5. pas mas jangan nyalain api unggun sini ini terasanya jadi keganggu alam ini terus Lagian juga kan kalau di gunung itu kan biasanya banyak daun-daun yang jatuh tuh yang udah kering. Nah, kalau misalnya lu bakar api unggun ntar nyebar kemana-mana. Kalau posisinya sih gue enggak, karena posisinya gue gali dulu, karena gue gali, gue taruhin kayu, gue bakar tuh, akhirnya bakar tuh buat ngeluarin badan dia kan. Akhirnya paginya sembuh, gue berangkat sana di pos 7, gue tanya kan orang, mas kok bakar sih mas? Iya mas, kompor saya, gas saya habis gitu. Saya ada gas di bawah kalau mas mau ambil, tapi jangan ya mas bakar kayak gini lagi. Oh iya mas, enggak mas, ada gitu kan, apa segala macam kan. Udah akhirnya diturun ambil gas gue kan, bener dong gas gue diambil satu, nggak apa lah karena persediaan gas gue masih ada 1,5 kan, cukup lah buat gue ngopi apa segala macam masakan. Pas lagi summit itu berangkat summit, gue berangkat ke atas berangkat nanti pos 8 nggak ada kendala, pos 9 nggak ada kendala, berangkat lagi naik ke atas puncak itu namanya puncak. Gue foto-foto apa segala macam ya kan, sampai tiduran gue sekarang kayak sedih syukur aja gitu. Iya bangga. Iya, gunung tertinggi di Jawa Tengah ya kan, gue taklukin. Dan first time gue ikut yang namanya hiking gitu, bertiga lagi ganjil. Gue di sana kayak terima kasih gitu segala macam ya kan, udah nyampe atas gitu. Gue foto-foto, bikin video apa segala macam kan. Gue kerennya itu gue keingetan gitu. Oh iya, gue bawa baju sekolah gitu. Gue bawa baju sekolah tuh akhirnya gue pakai di atas. Gila keren banget, sumpah tuh gunung gimana ya? Semua gunung keren, cuman cara kita nganggapnya aja gitu. Gimana caranya ini gunung biar lebih keren lagi kalau ada kita gitu. Kayak ngejaga lestarinya gunung, ya jangan buang sampah sembarangan gitu. Itu juga penting sih. Jadi kita tuh jadi pendaki tuh harus jadi pendaki yang cerdas, betul. Yang bijak. Jangan asal mendaki. Gitu. Iya, karena kan gunung juga tempat atau sarana kita buat menyalurkan hobi kita. Iya, bener. Terus kalau misalnya kita udah nanjak di gunung itu tapi lu masih ngerusak, kita mau nanjak di mana lagi cuy? Iya benar. Gitu. Dan dari situ gue banyak belajar kan. Selesai gue foto-foto di atas, gue turun kan. Teman gue so tau gitu. Kadang-kadang ya ini orang tentang dia leader kan, dia so tau gitu kayak, udahlah gue tahu gampang ini jalurnya gitu. Nah dari so tau itu dia kayak dapat kejadian gitu. Dia gelinding, mata terobek tuh, sempat robek tuh. Robek loh celananya apa kulitnya celana juga, kulitnya juga robek. Jadi kayak robek gede gitu, udah jangan ceritain. Takabur dia takabur juga sih mungkin. Dan gue pun yang nggak takabur nggak apapun, gue malah berterima kasih atas, dan gue masih dapat kendala di situ karena gue turun. Lu bayangin gue turun ngeliatnya cuma kabut, gue salah nginjek pun jurang. Itu kalau misalnya di detik alam itu sebenarnya nggak ada detik alam doang sih. Jadi kalau pendakian itu SOP-nya kalau kabut, hujan atau apa itu berhenti harusnya. Karena kan kita nggak tahu nih kabutnya jarak pandangnya sedekat apa pas jauh apa gitu. Jadi harusnya berhenti, break sampai kabutnya hilang baru kita jalan lagi. Kalau gue enggak, karena gue ngejar waktu kan. Karena gue juga ambis banget tuh, kayak udah kita ngejar waktu aja, jangan terlalu lama di atas. Takutnya kan kita kemudian nggak santai, kita nggak baju atau segala macam orang udah tuh mendapat bawa tuh gue. Nah dari pos 9 ke pos 8 nih yang kalah nih, kok ada yang aneh ya? Apa sih yang kurang? Tas ada semua, HP ada semua tuh. Terus apa lagi yang kurang? Gak ada. Oh iya, gue lupa gitu. Akhirnya, lo tau gak? Jadi gue masak kopi di atas, sampah kopinya. Kayaknya gitu. Makanya gue balik lagi ke atas sendirian tuh, gue sendirian. Leader gue udah capek, katanya matanya sakit kan, robek. Begitu yang dia juga bisa sakit karena kalau maksa nih gue ikut gue ke atas juga kan, posisi badannya gede juga kan ya. Gue naik ke atas maksa sendiri tuh. Puncak, nyampe puncak gue ambil lagi, mana kopi gue gitu. Mana bungkus kopi gue ambil, gue kantongin tuh segala macam tuh. Di kantong gue tuh ada apa aja tuh. Emang gitu, gue juga gitu kalau naik gunung tuh kita kayak puntung rokok atau sampah plastik. Digantongin. Untungnya sih rokok gue nggak bawa yang kayak rokok yang berbusa gitu kan, ada gitu. Rokok yang berbusa gitu. Kretek. Nah gue bawa kretek gitu. Jadi kalau ini kan bisa terurai.
Iya, tapi tetap tetap di bawah. Cuman di bawah. bahasanya bisa terurai gitu lah. Kalau kebuang. Iya, kalau misalnya nggak sengaja atau lagi pleset gitu, iya, pleset terus mental gitu kan. Kan itu kita nggak tahu, itu kejadian yang nggak diduga. Tapi kalau bisa jangan nyampah. Turun ke bawah, selesai nyampe dari pos 9 ke pos 8 itu, teman gue firasatnya katanya nggak enak. Tadi ada yang nyuruh gue turun. Siapa? Ada yang nyuruh gue turun. Orang gimana cirinya? Dia pakai jaket biru, mukanya hitam, nggak kelihatan, tapi matanya merah. Cerem. Serius lu? Gimana posisinya di mana? Puncak itu pos 9. Dari pos 9 ke pos 8 itu udah posisi udah turun gua. Lagi di tengah-tengah jalan. Nah, di tengah-tengah jalan. Itu kan dia kan habis kencing. Nah, gua dari bawah dari tempat teman gua kencing, gua denger kayak gua ngobrol sama siapa ya? Nah, gua ngeliat dia ngobrol gitu. Iya bang, gua dari Jakarta. Lu dari mana bang? Dia terus iya bang, tiba-tiba gitu kan. Waduh, ini udah aneh kan gua bilang kata sama leader. Udah kita turun pokoknya kita turun gimana caranya kita turun dulu nih. Misalnya si A ini udah bener-bener kayak udah ngaco nih. Pikirannya udah pasti kemana-mana nih. Ini bukan dia nih pasti nih. Gue bilang gitu sampai gue bilang kayak gitu kan. Aduh jangan sampai gue yang tak kabur nih gitu. Gue juga kena juga, repot juga nih gak bisa pulang loh gitu. Terus akhirnya gue berunding lagi, baca doa lagi kan. Tiba-tiba temen gue diem pas lagi baca doa. Dia gue tepok kan. Kenapa? Jangan bengong selama berjalan. Oke siap. Ketemu malam tuh gua. Itu posisinya lu udah nyampe pos 5 apa? Iya, lagi pos 5. Oh, udah nyampe pos 5. Pas udah bawa carrier apa belum bawa carrier? Belum bawa carrier. Masih turun summit. Kan gua summit dari pagi tuh dari jam 5 subuh berangkat. Nyampe jam 10. Jam 10 turun jam 2. Jam 2 nyampe pos 8. Itu jam 3 sore. Jam 3 sore nyampe pos 7. Itu jam 4 sore. Jam 4 sore nyampe pos 5 itu udah malam. Nah, betul akhirnya jalan lagi berangkat. Udah tuh prepare yuk. Ntar dulu badan gua masih ngedrop nih kata gitu. Jadi oke, gua nggak maksain. Yang sakit. Yang sakit bilang gitu kan. Karena yang sakit lu nih yang bilang badan ngedrop terus segala macam kan. Gua juga nggak terlalu memaksain dia. Nggak boleh paksain juga. Iya. Udah tuh akhirnya. Nah, dia pengen ngencing kan, akhirnya gue nyari botol kan. Nah kebetulan gue ada jerigen. Nah jerigennya kan fungsi banget tuh buat air juga, buat air lagi. Iya, mungkin banget gue baru kencing kan. Akhirnya gue turun, gue cari botol, ada tuh botol plastik. Itu lah pokoknya semacam plastik gitu botol. Buat dia kencing dulu deh. Gitu. Biar gue yang prepare semua peralatan gitu, pas segala macam baju lu gitu. Kalau di detik alam itu kita kencing di plastik, jadi kita setiap pendakian itu bawa plastik kiloan. Dia teratur gitu ya? Iya lah. Lebih bagus gitu sih karena kan kita nggak tahu nih kita air seninya itu asam. Biasanya kan air seni itu asam. Nah kalau kena tanah itu pH-nya berubah namanya. Itu bakal ngaruh ke tumbuhan. Jadi mati tumbuhannya. Jadi ngerusak ya. Setelah itu lanjut, gue prepare apa segala macam kan udah apa sih namanya? Kan temen gue udah kencing apa segala macam, gue udah prepare, tas udah gue rapihin, semua plastik udah masuk. Bukan masuk aja lah, tinggal turun dong nih. Turun lah tuh gue dengan tidak rasa ada takutnya gitu. Turun. Nah teman gue katanya, lah kok tangan gue kok merah lagi ya? Kenapa gitu? Nah yang bikin gue kan apa? Teman gue 3 telapak lagi, 3 jari gitu. Awalnya 3 jari juga sama. Kembali lagi pas nyampe pos 4. Padahal malam sebelumnya udah hilang. Udah hilang dan dia sembuh. Nah pas dia kena itu lagi katanya, aduh gue gemes sakit lagi nih. Waduh, ini kayaknya kita benar-benar diikuti gitu kan. Kata teman gue, kata leadernya, udahlah jangan pikirin macam-macam. Pokoknya yang bikin pikiran positif itu gua posisinya. Mau gimana pun caranya gue harus bikin teman gue happy ya. Jangan berpikiran macam-macam karena kalau gue pikirin macam-macam teman gue pasti ikut kan, masih nyamber nular. Iya nular masih aduh udah kacau pokoknya pikiran. Turun tuh gue ke pos dari pos 5 ke pos 4 nggak ada kendala nggak ada kendala, tapi kendalanya cuma satu itu doang tuh yang tadi tangan masih meriang. Terus maksain tuh terus gue maksain. Itu kan kalau titik alam kan harus istirahat ya. Istirahat. Kita kalau gue tetap nggak boleh jadi kan nekat. Ntar kalau misalnya ada standar SOP-nya gitu kan. Iya, kalau misalnya ada yang misalnya dia sakit nih, karena demam.
kalau misalnya dia tiba-tiba ngedrop kan kita juga repot juga. Iya. Masalahnya itu kita belum bikin tenda apa-apa gitu. Yang ada ntar malah hipo apa gimana gitu. Iya benar. Udah tuh akhirnya gue turun ke bawah dan persediaan stok air gue habis. Tapi gue ingat dari pos 4 di pos 5 gue ingat jam berapa tuh kira-kira? itu gue pas balik itu kan dari jam 5 ke pos 4 itu habis isya. Habis isya gue berangkat dia sampai bawah tuh pagi. Iya. Pengennya tapi nggak sesuai sama cara karena gue modal nekat aja tuh turun. Namanya naik gunung. Iya sih. Begitu kan posisinya dia sakit mulu. Nah, satu kejanggalan nih dari pos 4 ke pos 3 nih. Jadi ini serem nih. Sumpah, ini bener-bener kisah yang baru gua alami dan baru gua lihat, baru kenyataan di gunung tersebut. Teman gua diikutin sama kayak semacam patung Bali itu masih kayak leak gitu. Leak gitu. Dia bertaring, tapi dia nggak jalan, nggak nebak, terbang dia. Gua ngeliat di bawah tuh kayak ada asap hitam. Di bawah kakinya tuh jadi ada asap kakinya hitam. tutupan asap hitam. Kakinya tutupan asap hitam dan dia terbang gini nyerosot. Gua berhenti dia berhenti. Kalau orang jalan itu kan, kalau orang jalan itu kan dia gerak kan badannya. Kalau ini terbang dia lurus gitu. Dia kayak gua kan setiap jalanan gitu kendala pasti ya. Maksudnya kayak ada tuh kan gua masih merinding tuh sekarang gila loh. Itu bener-bener pengalaman yang paling gokil sih, serem parah. Kalau di detik kanan namanya eksotik. Iya, eksotik dibilang sebenarnya. Serem. Gue turun tuh kan, akhirnya kayak gue nggak mandang sebelah mata kan. Ya udahlah, kalau yang mau ngikutin, pasti gue udah kasih lihat kan. Gue masalahnya ngomong kayak gitu kan. Akhirnya bener gue dikasih lihat. Gue pas lihat ke belakang, leader gue ngomong gini, lu jangan nengok ke belakang ya, selama dari pos 4 ke pos 3. Emang kenapa sih? Udah, lu ikutin gue aja, jangan nengok ke belakang. Gue ngelanggar kan, gue lihat ke belakang. Set, waduh. Ada ikut. Itu benar-benar kayak di situ pikiran gue udah kemana-mana tuh, udah kacau parah tuh. Gue ngikut pucet yang gue tadi pikiran gue seneng positif gitu. Positif dia kan gak ada apa-apa, ketawa-ketawa hahihi kan. Langsung pikiran gue langsung berubah, langsung jadi kayak waduh, kayak orang sakit. Gue udah kayak lah, lu sakit sih? Enggak. Lu sakit? Enggak. Gue gitu sepanjang perjalanan. Iya, teman gue udah biasa kan, karena dia juga punya mungkin kayak gimana gitu kan. Jadi mungkin dia kalau ngeliat yang kayak gitu aja dia udah nggak awam loh, udah nggak asing. Itu kalau kita juga pernah ada podcastnya. Jadi ada peserta yang ikut tempat rebutik alam itu bawa jimat. Nah itu diikutin sama makhluk juga. Nah kalau misalnya mau lihat ada di rebutik alam. Kalau lihat itu rebutik alam. Lanjut kan. Selesai dari diikutin itu. Selesainya pas sudah di pos 3 menuju ke pos 2. Nah dari pos 3 itu gue harus nyebrang kali yang tadinya banjir yang berlumut itu kering loh. Kering benar-benar kering itu sampai kayak lumut pun nggak ada. Kan biasanya kalau kali banjir kan ada tanda-tandanya. Abis banjir maksudnya kayak masih ada aliran dikit lah seenggaknya gitu kan, kayak tetes-tetesan air apa segala macam kan. Ini nggak ada sama sekali, kering benar-benar kering itu. Gue lewatin kering, gue merasa kayak bener masih nggak ada air nih. Ada air beneran. Serius dah, ini tadi ada air loh, banjir loh gitu. Kata temen gue pun yang sakit gitu kan, akhirnya lah kok lu ngomong sih? Pasti pasan gue tadi lu diam aja, lu kayak orang sakit gitu. Siapa lo nih tanya gitu? Dia yang gue tanya, yang sakit ini. Dan muka gue juga pun masih pucet kan, gue diliatin gituan jangan sampai nggak pucet kan, diikutin malah. Jadi kayak gue jangan diikutin, saat gue berhenti gue nengok belakang, ada masih ikutin juga nih. Gue jalan gitu, gue berhenti, jalan sampai akhirnya ngelewatin pos 3, dia berhenti tuh, nggak tahu di pagar apa gimana, dia tetap jalan tapi kayak begini nih, dia ketahan pagar gitu. Tapi di situ nggak ada posisi, nggak ada apa, nggak ada kayu, nggak ada ranting apa segala macam, ditahan tuh dia kayak ketahan gitu kan. Akhirnya udah tuh selesai dari situ, gue memaksakan untuk kayak yaudah biarin kalau dia ngikut lagi. Gue masih mau penasaran kan, udah terakhir kali ini gue ngeliat dia kan gitu. masih sempat gue pamitan coba sama dia kayak ya pikiran gue udah tenang, kayak pucet gue pun udah jadi nggak terlalu ian banget tuh. Karena gue turun, wah udah ya sampai sini aja jadi pamitan dulu kan.
Terus aja terima kasih gitu udah nganterin gua, mungkin dia mau nganterin gua gitu kan. Positif iya positifnya gitu, mungkin lu nganterin gua tapi lain kali muka lu jangan seram gitu. Sampai kayak gitu cowok gitu kan. Gua akhirnya turun ke bawah kan, udah selamat gitu dari pos 2 pos 1 bayangan temen gua tolong ojek nggak mau juga, akhirnya memaksakan untuk jalan karena fit-fitnya lagi fit-fitnya kan. Nyampe jam 3 pagi itu di pos 2 masih tuh. Jam 3 pagi, jam 5 subuh gue nyampe pos 1 asli, bukan pos 1 bayangan ya. Itu asli menuju ke pos 1 bayangan itu sampai jam 6 pagi. Sampai base camp. Enggak, nyampe pos 1 bayangan. Itu jam 6 pagi. Turun ke bawah gue sampai 30 menit. Sejam 6 jam 7. Jam 7 gue masih di padi-padi gitu kayak perkemahan gitu, ada kan gitu kayak sayur gitu, campground gitu, atau apa jalur pertanian, gitu lah pokoknya. Gue lewatin orang-orang banyak kan, gue tegur satu itu, satu orang mau tegurin, "Kuntin Pak, iya mangga dari mana? Ini habis nanti Pak." Nama gue, "Lu kan lihat gue dari atas gitu." Maksudnya kayak ngapain lagi gue gitu. Yaudah lah, maksudnya kayak gue pikirnya kayak yaudah, ya basa-basi ya kan, namanya pendaki ya. Gue iya Pak, Bapak masih ini Pak, enggak gini. Gue tanya-tanya itu apa segala macam kan, sayur itu sekilo berapa, gue pokoknya udah ngobrol banyak kayak kan. Nyampe tuh jam 9.30 nyampe base camp tuh, bersih ya kan, udah tuh segala macam, mandi, gue tidur rehat ya kan, nah terus gue kesalahan teknis nih sedikit. Jadi kalau bis itu kan dia kayak model jam terbang gitu kan, kayak misalnya ada jam-jamnya gitu. Ada jam-jam tersebut. Misalnya pagi atau sore. Kalau pagi sore kita kalau ketinggalan kan pasti nungguin. Itu nggak bakalan ini yang paling lama tuh nungguin paling 30 menit lah. Transitnya orang tuh nggak bakal lama karena makan siang, makan malam gitu kan. Itu akhirnya gue tersanggat tuh gue dengan modal yang segitu, gue nginep lagi, memaksakan untuk nginep lagi, besok paginya gue pulang kan. Dan besok pagi pun masih belum pulang gue. Ternyata gue pulang hari Senin tuh. Gila, yang harus gue pulang nyampe rumah. Lu di sana 4 hari. Sekitar 4 hari, 3 malam. 4 hari 3 malam ya, dihitung itu 4 hari 3 malam kan. Nah, terus yang punya base camp ini bilang gini, "Mas, maaf ya Mas, gara-gara saya gini, nggak apa-apa Mas. Yang penting Mas bantuin saya dapetin bis gitu, yang murah gitu, istilahnya gitu kan. Karena gue juga terbatas kan, bawa cuannya, budgetnya nggak terlalu ingin banget kan." Itu akhirnya besok paginya gue prepare lagi tuh, dapat satu bis gue anterin pulang kan, asik pulang kan tuh. Pas di mobil gue ngomong gini, lega katanya, semuanya udah terbayarkan di sini nih. Pas kita udah pulang ini udah ya, besok kita kalau naik gunung jangan bertiga lagi atau gimana nih, buat pelajaran semuanya kan. Iya lah, nggak boleh nah, buat teman-teman sobat detik alam juga nih, kayak buat pelajaran aja gitu, karena kejanggalan tersebut ini bukan yang gue mau sombong gitu kan, adanya gue kayak diikutin hantu, dari kompor gue hilang, itu kan jadi pelajaran juga buat kalian semua gitu. Dari situ kita belajar masing-masing atau bareng-bareng gitu. Gak semuanya yang kita pelajarin itu salah, benar, cuman salah dalam perkataan sama dalam apa sih ya, perbuatannya gitu. Kalau perbuatan kita dari awal kita udah senang-senang happy kan, naiknya nggak ada kendala apapun, itu juga nggak bakal jadi masalah buat kita gitu. Dan akhirnya gue pulang naik bis dengan selamat kan, nyokap pun ya ampun, udah sampai mana nah begini terus segala macam kan, khawatirnya orang tua kan gitu kan kalau kita lagi di gunung gitu. Iya, terus segala macam gitu. Tidak lah, gue turun akhirnya udah tuh sampai langsung nyampe bus. Tapi lu bus naik selamat via mana? Via Bang Bangan. Waktu itu iya via Bang Bangan, gue masih ingat banget. Akhirnya nyampe Jakarta dengan selamat, alhamdulillah. Masih utuh semua bertiga. Nah itu sahabat detik alam. Jadi pesan-pesannya yang tadi Radit juga ngomong, bahwa naik gunung itu ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya, supaya kita nggak sembarangan naik gunung, karena naik gunung itu bukan hal yang mudah. Terus juga ada adabnya, ada etikanya. Terus juga yang tadi yang ketiga tuh, kebetulan juga temannya Radit juga ada yang bawa jimat. Nah di gunung itu bukan tempat untuk nyari yang seperti itu, atau tempat untuk bawa yang kayak gitu. Makanya naik gunung itu tidak boleh sembarangan. Itu aja. Apa ada pesan lainnya sih? Selain ya, kayak apa ya? Misalnya, terutama sih jangan terlalu so tau lah. Gak boleh takabur. Nggak boleh takabur, bahasanya gitu ya. Nggak boleh takabur, nggak boleh yang kayak apa sih naik gunung? Apa sih sensasinya naik gunung? Gitu. Gue pengen tahu dah kalau di atas gimana gitu. Jangan kayak gitu lah. Pokoknya lu
lu naik gunung, pikiran lu happy dan lu gimana caranya bisa pulang, bisa berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat. Udah itu aja pesan gua sih. Paling gak usah jauh-jauh gitu, dan sama lingkungannya tuh dijaga tuh. Itu yang paling itu baik lagi ke adab, perilaku. Kita naik gunung itu buat nyari healing lah kalau bahasa sekarangnya. Tapi di gunung itu bukan tempat buat sombong atau angkuh gitu. Nggak boleh, nih gue kuat nih, gue naik gunung ke sini naklukin gunung ini gitu. Nggak boleh juga. Jatuhnya kan kita nantangin gunung itu gitu. Dan temen gue yang waktu tangannya merah itu setelah reak itu berhenti dan luka itu nggak ada. Jadi setelah lu turun bukan itu iya, bukan gue nyalain leaknya, tapi gue penasaran kenapa luka ini datang ketika si leak itu ikut ada gitu. Karena kan gue juga harus nyalain leaknya, karena kan itu juga kayak udahlah, mungkin ini apa sih namanya, teguran alam gitu ya, bahasa ini ya, teguran alam gitu. Akhirnya ternyata kata dia tangan gue ada yang megang, pas udah dibawa tuh curhat segala macam ya kan. Iyalah. Udah pokoknya dilapiasi semua tuh di bawah ya kan, udah tuh selesai tuh. Makan breakfast gue pagi, berangkat pulang sampai rumah dengan selamat tuh alhamdulillah. Itulah kesan-kesan naik gunung gitu kan. Iya, dia baik lagi, nggak boleh sompral. Naik gunung itu harus punya adab. Iya. Terus jadi pendaki yang Sopan. bijak, jadi pendaki yang cerdas. Bawaan juga jangan ada yang kan pendakian itu harus bawa barang bawaan yang fix atau pastilah. Jadi udah disiapin semuanya kayak kompor, nesting dan lain-lain. Kayak tadi kan Radit juga ngomong kompornya hilang. Kalau misalnya dia nggak bawa kompor lain terus gimana gitu kan? Mau nggak mau gue bahaya juga. Iya. Mau nggak mau turun lagi. Nah, jadi ceritanya Radit ini, pengalaman Radit bisa jadi pembelajaran buat teman-teman Detik Alam, sahabat Detik Alam gitu. Betul. Nah, seperti slogannya Detik Alam, gunung bukan tempat untuk bunuh diri, gunung tidak pantas untuk dirusak, gunung bukan tempat untuk berfoya-foya gitu guys. Jadi mungkin pembahasan malam ini sampai situ aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Detik Alam.